Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utamakan. Mobil angkot pengangkut anak sekolah ditabrak minibus, 8 siswa terluka. 6 pelaku bisnis prostitusi online diringkus di 2 hotel Manokwari, Papua Barat. Banyak mafia tanah di Pemkab Kepulauan Yapen, warga desak DPRD, bentuk pansus mafia tanah adat. Terjadi kecelakaan lagi di Mobil angkot pengantar anak sekolah mengalami kecelakaan di Jalan WR Supratman, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Angkot yang membawa 8 murid sekolah ditabrak sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan dan menabrak badan bus pada bagian kiri. Kecelakaan ini menyebabkan 8 anak luka-luka dan langsung dibawa ke RSUD Mimika. Sementara mobil minibus rusak parah, bahkan salah satu penumpang terlempar keluar. Diduga sopir minibus dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Supratman di Mimika, terus sudah ditangani sama lalu lintas. Di situ ada korban 8 orang anak sekolah. Sekarang sudah ditangani lebih lanjut dari lalu lintas. Polisi saat ini masih memeriksa pengemudi dan saksi dalam kasus kecelakaan itu. Tidak ada korban yang tewas, mereka saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polresta Manokwari menangkap 6 orang yang terlibat praktek prostitusi online melalui aplikasi di 2 hotel Manokwari, Papua Barat. Salah satu dari 6 pelaku berstatus mahasiswa. Ia diduga menggunakan jasa prostitusi melalui aplikasi tersebut. Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang ikut terlibat. Antara lain hotel yang menyediakan tempat. Dalam kasus ini, pelaku menawarkan ke pelanggan untuk 1 kali kencan antara 700 hingga 1 juta rupiah. Wakapolresta Manokwari Kompol Agustina Sineri mengatakan Polresta berkomitmen memberantas prostitusi yang marak di Manokwari karena menyeret generasi muda. Modus dari pelaku ini sama, yaitu mereka menggunakan aplikasi WeChat. Dan ini sementara sudah dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polresta Manokwari, dan pasal yang disangkakan adalah pasal 296 KUH Pidana dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam kasus ini, polisi menyita 10 ponsel, kondom, dan uang 4,7 juta rupiah. Polisi menghimbau orang tua harus waspada karena banyak aplikasi prostitusi yang bisa menjerat anak muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Kami merasa kecewa. Puluhan warga yang tergabung dalam naungan Rumah Advokasi Rakyat Selasa kemarin mendatangi kantor DPRD. Mereka menuntut DPRD membentuk pansus untuk mengungkap sejumlah kasus pembelian tanah adat yang merugikan masyarakat adat. Pengunjuk rasa mendesak DPRD segera membentuk pansus mafia tanah agar masalah jual beli tanah adat di Kepulauan Yapen bisa dicegah. Menurut Ishak Merani, pembelian tanah adat untuk dijadikan pasar dan kawasan publik syarat dengan korupsi karena pembelian tidak melibatkan masyarakat adat dan hanya diikuti oleh orang tertentu. Menuntut dan meminta segera dilakukan pembentukan pansus penyelidikan pengadaan tanah dan beberapa kasus di bawah ini. Pengadaan tanah atau pembayaran tanah adat yang dilakukan dengan menggunakan uang APBD untuk beberapa titik
lokasi khusus, yaitu 1. Untuk tanah pembangunan HCD di Kabuena, 2. Tanah tempat wisata Mandabai, 3. Tanah samping Bandara Lama yang belum bersertifikat pemerintah dan pelepasan adat sampai hari ini. 4. Tanah Bandara Stefanus Rudewas, Kemenang. 5. Tanah RSUD Tanah Akper Waina Kali. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Yapen, Fredolin Warkawani, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai mekanisme di DPRD. Di DPRD, kami sendiri akan melakukan pembahasan terkait dengan aspirasi ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terkait dengan apa yang menjadi tuntutan Bapak-Bapak sekalian, dengan pembentukan pansus, hak inisiatif, dan lain sebagainya. Tentunya kami juga akan merujuk pada peraturan pemerintah, tetapi juga tata tertib yang berlaku di DPRD. Sehingga kita di dalam mengambil tindakan itu tidak salah langkah. Supaya apa yang kita lakukan di DPR itu bisa akan memberikan dampak yang baik juga bagi Bapak Ibu sekalian. Dari DPRD, pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Pengunjuk rasa menuntut kejaksaan menangkap mafia tanah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali berunjuk rasa bersama seluruh pemilik hak ulayat tanah adat jika Kejaksaan Negeri dan DPRD Kepulauan Yapen tidak segera memproses tuntutan mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Kejaksaan Tinggi Papua mengembalikan uang negara hasil 2 kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 9,7 miliar rupiah. Kedua kasus korupsi tersebut yakni kasus yang menyeret perusahaan swasta PT LWI karena kelebihan pembayaran pemeliharaan Jalan Samabusa Nabarua di Kabupaten Nabire, Papua Tengah sebesar 5,3 miliar rupiah dan denda keterlambatan kerja sebesar 300 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi Papua juga mengembalikan uang negara akibat kelebihan pembayaran yang dilakukan perusahaan swasta PT SHI dalam proyek pembangunan jembatan Kali Bumi Sawah, ruas Jalan Nabire Bandara Baru oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2022 sebesar 4,3 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono mengatakan meski dana dikembalikan, proses hukum tetap berjalan. Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan, namun adalah merupakan salah satu pertimbangan yang luar biasa. Itu nanti kedepannya segera kita lakukan ekspos gelar perkara dan minta petunjuk kepada Kejaksaan Agung apakah ini dilanjutkan atau dihentikan, nanti segera kita kabari ya. Dengan pertimbangan itikat baik. Itikat baik ya. Sebetulnya kalau yang bagus itu dalam tahap penyelidikan. Awal ada informasi dan sebagainya. Kemudian ada itikat baik itu lebih mudah kita. Namun ini kelihatannya memang 2 perkara ini penyerahan dari APIP ya. Dari Inspektorat Provinsi Papua. Artinya selama ini di APIP sana itikat baik ini belum muncul gitu loh. Baru setelah dilimpahkan ke kita mungkin ada apa itu itikat baik sehingga tapi ini semuanya kita nanti timbangkan. Witono menyayangkan kedua pelaksana proyek pembangunan yang baru mengembalikan dana tersebut karena kasus ini sudah sampai tahap penyidikan. Saat ini barang bukti uang 9,7 miliar rupiah sudah dititipkan Kejaksaan di rekening penitipan Kejaksaan Tinggi Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga beras di Mimika, Papua Tengah terus mengalami kenaikan. Untuk harga beras jenis pandan saat ini merupakan yang termahal. Harga beras pandan per karung berisi 50 kg dijual Rp740.000. Sedangkan untuk ukuran 10 kg, beras pandan dijual Rp150.000 dan untuk ukuran 5 kg dijual Rp75.000. Sementara harga eceran Rp15.000 per kilogram.
Selain beras pandan, harga beras ikan mas Sulawesi juga tergolong mahal. Saat ini di pasaran dijual Rp690.000, ukuran 50 kg. Kalau masih harga biasa, kalau kayak macam Sulawesi yang pandan itu dia masih harga Rp15.000. Rencananya memang kalau yang pengambilan dari agen yang baru ini kita mau kasih 15, apa ya 16 per kilo. Karena mahal di agen jual aja. Kalau karung sekarang masih harga 730. Itu karung berapa? Yang 50 kilo. Karena di eceran di agen sekarang 740. Kalau kita mau jual 730 kan rugi. Ini kan masih harga lama tuh. Yang harga baru sekarang 740 ya. Harga 16 ini. Yang untuk pengambilan yang baru tuh. Kalau yang 10 kilo? Itu masih harga biasa. Berapa? 140. Ada yang 140, tergantung merek beras ya. Yang ada Sulawesi pandan, emas. Banyak juga yang mengeluh sekarang. Karena beras memang naik. Kalau yang mau sekarang ini pandan saja. Pandan berapa? 740 dia diajukan. Mahalnya beras karena pasokannya minim dari petani lokal, apalagi Mimika masih menggantungkan pasokan beras dari Merauke dan daerah di Pulau Jawa. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Misteri lubang di salah satu kaca ruang kelas SD Negeri 38, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, terjawab. Polresta Sorong Kota menangkap seorang pemuda yang diduga sengaja memecahkan kaca sekolah menggunakan katapel. Pemuda berusia 19 tahun itu mengaku kesal dengan siswa di sekolah tersebut yang kerap membuat keributan dan melempari rumah pelaku. Anak-anak ini dong lempar rumah, lemparin batu besar. Ulang-ulang kali juga. Jadi mamanya ada masak di dapur, terus bapaknya ada kerja di depan gereja. Jadi sudah pas mama kena dengar begitu, jadi mama tegur, larang. Cuma dong kayak tinggal bikin terus saya juga sambil tidur jadi pas begitu dengar mama tegur sampai 2-3 kali. Pas keempat itu saya yang langsung kenapa? Langsung dilempar lagi itu, makanya saya keluar sambil katapel yang kelereng langsung saya tembak juga. Wakapolresta Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Matias Krey memastikan 2 lubang di kaca jendela kelas SD Negeri 38 bukan disebabkan peluru dan senjata api, melainkan kelereng dari katapel pelaku. Dari hasil olah TKP Inafis Satreskrim Polres Sorong Kota ditemukan bahwa bekas pecahan kaca bukan merupakan lubang tembakan senjata api. Jadi ini kami ulangi lagi, jadi ini bukan lubang tembakan senjata api. Dari hasil olah TKP, Resmo melakukan tindakan lidik di seputar TKP. Didapati seorang pelaku atas nama inisial YD, laki-laki umur 19 tahun, alamat Jalan Ahmad Yani, rumahnya dekat sebelah SD. Yang didapati di situ adalah barang bukti itu katapel dan kelereng. Jadi itu bukan senjata api, namun itu katapel yang digunakan pakai kelereng. Perbuatan pelaku sangat berbahaya karena dilakukan saat proses belajar sedang berlangsung. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu. Sebelumnya, pihak sekolah khawatir dengan 2 lubang yang menembus kaca jendela kelas. Sempat beredar isu lubang tersebut merupakan bekas peluru yang sengaja dilepaskan seseorang untuk meneror siswa. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat mewaspadai kasus demam berdarah yang saat ini tengah merebak. Akhir Agustus 2023, tercatat ada 2 kasus DBD yang menyerang warga Merauke. Dan saat ini, Dinas Kesehatan masih terus memantau perkembangannya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Merauke meminta seluruh fasilitas kesehatan di Merauke memberikan laporan agar DBD bisa diantisipasi sehingga tidak meluas. Ada laporan 1-2 kasus misalnya di bulan Agustus dari rumah sakit gitu. Ya di bulan September ini kami belum dapat laporannya. Jadi seharusnya memang
nanti kita ingatkan fasesnya untuk penyakit-penyakit yang potensial KLB, misalnya kayak demam berdarah, itu harusnya dilaporkan tiap minggu. Jadi kadang-kadang ada keterlambatan laporan. Bahkan kalau baik sebenarnya dalam 24 jam misalnya ada kasus mereka laporkan ke kita supaya bisa kita lakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut untuk penanganan selanjutnya di lapangan gitu. Kalau situasi sekarang ya dengan perubahan iklim yang kita lihat cukup cukup drastis ya, itu kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Ya walaupun dalam kondisi sekarang dengan musim panas itu relatif tempat perkembangan biakan nyamuk itu kan berkurang, biasanya populasinya juga menurun ya, tetapi itu tidak menyingkirkan potensi penularan ya, sehingga Selain DBD, saat ini kasus HIV juga menjadi kekhawatiran masyarakat di Merauke. Dalam 2 bulan terakhir, RSUD Merauke mencatat ada 18 orang yang terjangkit HIV. Mereka tertular virus HIV melalui hubungan seks bebas. Untuk penambahan kasus HIV dalam 2 bulan terakhir di Kabupaten Merauke ada penambahan sebanyak 18 kasus. Nah, siapa saja? Terdiri dari 3 orang yang merasa tidak bekerja, 1 orang PNS, swasta 5, ibu rumah tangga 5 orang, pelaut atau nelayan 1, petani 1, dan pelajar 1, pramuria 1. Jadi totalnya semua ada 18 orang. Penambahan di bulan Juli dan Agustus. Mengenai jenis kelamin, laki-laki ada menambah 11 orang, perempuan 7. Jadi totalnya 18 orang. Dari 18 kasus tersebut, 12 diantaranya adalah pria dan 6 adalah perempuan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah berhenti beroperasi sejak 3 tahun lalu, salah satu maskapai swasta akan membuka kembali rute penerbangan ke Merauke. Dibukanya kembali penerbangan ke Merauke disambut gembira masyarakat karena kehadiran maskapai semakin mempermudah warga bepergian. Kami sebagai masyarakat sangat bangga ya akan hadirnya Batik karena bisa membantu memperlancar transportasi masyarakat ke daerah tujuannya kayak ke Makassar, Jayapura, Jakarta ya. Jakarta. Saat ini Merauke hanya dilayani 2 maskapai, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia. Garuda hanya melayani 2 kali penerbangan dalam seminggu, sehingga masyarakat di Merauke terpaksa harus menunggu cukup lama untuk bepergian. Saat ini Merauke sudah jadi ibu kota provinsi baru, dan tentu mobilitas masyarakat semakin tinggi dan membutuhkan sarana transportasi memadai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga mengikuti pengobatan massal yang digelar Lanut JA di Mara, Merauke, Selasa kemarin. Pengobatan massal itu dilaksanakan di gedung olahraga Jalan Prajurit. Selain pengobatan massal, TNI juga memberikan bantuan sembako dan bibit tanaman bagi warga. Warga senang dan bisa berobat gratis dan berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan. Sakit telinga, tambah kaki, nyeri. Sudah pernah berobat? Sudah. Terus di sini? Kita datang lagi di sini. Kenapa datang di sini lagi? Karena ada pengobatan gratis. Gratis ya. Terima kasih buat bapak-bapak TNI yang sudah merelakan untuk kita untuk bisa berobat gratis di tempat ini. Terus tadi dapat sembako enggak? Dapat. Terus bagaimana kalau sembako tuh? Senang ya? Ya. Barang-barang sekarang bagaimana? Mahal kah atau cukup bantu? Mahal juga. Mahal juga. Ya. Jadi cukup membantu juga ini. Ya. Ini adalah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan berdasarkan perintah dari komando atas. Jadi seluruh Indonesia hari ini serentak melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan yang dilakukan apa saja, Pak? Kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan bakti kesehatan ini ada pertama donor darah, kemudian ada hitanan, kemudian pengobatan massal, kemudian pemberian sembako tadi, dan dasar
Pasar ini juga nanti pada saat tanggal 5 Oktober akan dilaksanakan di masing-masing matra. Gitu ya. Jadi kegiatan ini seperti yang tadi amanat saya sampaikan. Jadi sesuai dengan perintah Panglima TNI bahwa TNI harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekelilingnya. Selain pengobatan massal, TNI juga menggelar sunatan massal yang diikuti 30 anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sementara itu di kota Jayapura, Papua, Kodam 17 Cendrawasih menggelar basar murah di lapangan Trikora, Jayapura. Basar pangan murah itu untuk membantu menstabilkan harga pangan yang belakangan ini harganya melonjak tajam. Di basar murah, masyarakat bisa membeli sembako seperti beras, gula, minyak, telur, dan bawang merah yang harganya lebih murah dibanding harga di pasar. Nanti ini untuk semua masyarakat umum yang memerlukan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang di bawah harga pasar ada di sini. Berharap nanti ke depan ini produk-produk lokal akan lebih banyak lagi yang kita tampilkan. Memang sekarang ini kita sedang berupaya untuk menggalakkan produksi lokal, baik itu beras, buah, ini sedang kita lakukan. Untuk beras, tentunya sentra beras yang ada di Merauke, ini sedang kita pacu. Permasalahan di sana memang bibit yang ditanam di sana masih butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Merauke. Perum Bulog Papua dan Papua Barat mendukung kegiatan basar murah ini dengan menyediakan bahan pangan murah yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti telur dengan harga Rp70.000 per rak. Beras juga dijual murah, yaitu Rp11.000 per kilogram. Mensupport langsung kegiatan apapun yang bersifatnya di pasar murah. Pasar murah maupun nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang tentunya bisa mempengaruhi standar Bu. Standar Bu. Ya, kita masih pakai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau untuk telur berapa Pak? Telur harga Rp70.000. Rp70.000. Kalau beras? Beras masih 11 ya. 11 ya. Untuk minyak Pak? Minyak 14.000. 14.000. Yang dijual di sini minyak kita Pak ya? Terima kasih. Basar murah digelar serentak dalam rangka HUT TNI oleh jajaran Korem dan Kodim di Bumi Cendrawasih. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.